Tribrata Putri Atriska. Saya di sini selaku ahli gizi dalam konseling pada sesi ini. Ini pertemuan kita kedua ya Ibu. Ya, mohon maaf di sini saya dengan Ibu siapa? Ajeng. Ibu Ajeng. Nah, Ibu Ajeng usianya berapa Ibu? 25 tahun. Kalau untuk pekerjaannya itu sehari-hari Di rumah tangga. Mungkin pertama-tama saya tanya dulu ya Ibu, tujuan dan maksud Ibu datang ke sini gimana Ibu, mau apa? Ngobrol-ngobrol tentang hasil yang kemarin ditanya. Iya. Berarti kemarin kita sudah melakukan recall ya Ibu terkait dengan asupan Ibu sehari sama ada FFQ yang Ibu asupan selama 1 bulan Ibu. Ya. Oke, dari hasil recall sendiri itu kemarin sudah saya hitung Ibu. Untuk hasil recall itu ada energi sebanyak 1292,8 kilokalori, terus proteinnya ada 53,6, lemaknya ada 64,6, sama karbohidratnya 125,3 ya Ibu. Oke, mungkin saya tanyain dulu ya Ibu terkait dengan permasalahannya, kira-kira akhir-akhir ini apa Ibu yang dirasain? Ada sakit perut sih, ada kanker. Itu sering nggak Bu? Enggak. Oh, Pernah aja. tapi pernah. Itu sampai mengonsumsi obat juga ya Bu? Iya. Pernah. Obat mah itu. Itu kemarin itu kamunya karena apa Ibu? Apa karena telat makan atau karena habis makan apa gitu? Capean sih. Kecapean. Mungkin dari asupannya juga mungkin ya Bu ya. Ya, nggak tahu sih. Oke. Kemarin kan sudah mengukur terkait dengan berat badan tinggi badan Ibu. Kemarin itu berat badannya 62,9, untuk tinggi badannya itu 151,6. Nah jadi saya hitung Ibu untuk berat badan idealnya. Untuk berat badan ideal Ibu itu ada di 43,86 Ibu. Terus selanjutnya ini ada IMT-nya itu 27,3. Fungsi dari IMT itu untuk melihat status gizinya Ibu. Jadi kalau misalnya IMT-nya 18,5 sampai 25 itu tuh normal Ibu. Tetapi karena Ibu IMT-nya 27,3 itu masuknya ke overweight gitu, itu Udah obes. tapi belum obes, baru berat. Gitu. Oke, jadi keluhan klinisnya nyeri perut ya Ibu, benar? Oke, jadi kalau untuk asupannya Ibu itu dalam sehari itu ini Bu ada energi itu ada 1858,3, terus ada protein 116,1, lemaknya 30,9, karbohidratnya 278,7. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama hasil recall yang kemarin, jadi untuk energinya masih kurang Ibu. Kemarin Ibu masih 1.200, sedangkan di anjurannya itu ada 1.800. Itu untuk proteinnya ini kan Ibu makannya 53,6 Ibu. Ternyata di anjuran itu ada 119. Jadi kalau untuk gangguan nyeri perut itu biasanya kita tuh meningkatkan proteinnya dibanding lemaknya. Nah untuk lemaknya Ibu konsumsi sebanyak 64,6 dan jumlahnya 30,9. Berarti benar kan ya Bu yang asupan lemaknya itu lebih tinggi dibandingkan protein. Kayak gitu. Untuk karbohidratnya juga di sini Ibu masih kurang ya Ibu. Di sini yang Ibu konsumsi itu 125,3, sedangkan di anjurannya ada 278,7. Kayak gitu. Oke, berarti kita lihat dari asupannya ternyata masih salah ya Ibu ya terkait dengan asupan proteinnya ya Ibu. Oke, berarti untuk next konsumsi itu lebih tinggi proteinnya seperti itu. Ibu sudah tahu kan Bu apa aja protein? Kira-kira kan ada 2 nih Bu. Benar kok. Terus itu kan protein hewani. Kalau protein hewani kira-kira apa gitu? Betul, tempe tahu. Oke. Kalau misalnya saya tanya kebiasaan makan Ibu dalam sehari makannya berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali. Terus ada nyemil juga? Ada selingan gitu? Ada tadi Bu. Kalau misalnya kita ngomong terkait dengan asupan yang baik itu sehari itu makannya 3 kali makanan besar. Terus ada 2 selingan Bu di pagi sama sore. Jadi di antara makan pagi sama makan siang dan makan siang dan makan malam. Oke, kalau misalnya untuk aktivitas fisik tadi kan terkait dengan pekerjaan kan Ibu IRT. Nah biasanya itu ngapain kalau misalnya sehari-hari gitu? Selain beres rumah atau Di luar itu
Ya kalau seminggu sekali sih gym kadang. Oh gym, itu lama nggak durasinya? Dari jam 7 sampai jam setengah 11 sebenarnya. Lumayan. Itu ada coachnya atau ada coachnya? Oke, berarti udah ada yang melatih lah ya Bu ya. Oke, kalau misalnya dari coachnya itu di apa? Kasih tahu juga nggak terkait dengan asupan? Enggak ya, jadi cuma ngecek aja. Oke. Sebelumnya itu udah pernah belum dapat edukasi gizi kayak gini? Belum. Berarti ini baru pertama kali. Oke. Kalau untuk pola tidurnya Ibu gimana? Apa dia Agak lebih? malam. Oh iya, lebih dari 8 jam atau kurang dari 8 jam kira-kira? 7 jaman. Oh berarti kurang ya dari 8 jam. Oke, mungkin itu juga kali ya Bu. Kurang ya. Karena kan kalau kita kan baiknya itu jadi kan 8 jam itu gimana wayang itu organ-organ istirahat gitu Bu. Jadi kalau misalnya ibunya apa kayak begadang gitu, kayak kasihan gitu organnya gitu Bu, udahnya kitanya makannya santan kayak gitu-gitu, jadinya kayak capek gitu Bu organnya. Terus kan kemarin itu kalau saya lihat dari hasil recall terkait dengan asupan, ibu kemarin masak tumis yang tumis udang sama kentang sambal, terus sama santan daun singkong. Nah itu mungkin itu juga kali ya Bu yang mesti dikurangi ya Bu, karena kan kalau misalnya kita udah makan bersantan ditambah lagi makan goreng-gorengan gitu, itu sama aja kayak micin makan pedes. Cocok gitu ya Bu. Betul. Oke, untuk selanjutnya ini kan ada diagnosis ya Ibu. Kalau kita lihat dari asupan ibu, terus terkait dengan pola kebiasaan makan itu, untuk yang pertama itu ada asupan lemak berlebih yang terkait tadi ya Ibu, terkait dengan santan, goreng-gorengan, dan keminyakan. Itu berkaitan dengan tinggi asupan lemak ditandai dengan hasil recall yang kemarin. Nah yang kedua itu ada kelebihan berat badan. Kita melihat dari IMT ya Ibu, status gizi. Terus yang terakhir itu kurangnya pengetahuan tentang makan dan gizi. Yang tadi saya dengar kalau misalnya Ibu belum pernah mendapatkan edukasi, betul? Oke. Selanjutnya saya ada media lipat Ibu. Saya pilih. Untuk lihatnya itu nih ada diet penyakit lambung atau GERD. Kita buka di sini ada nih Bu untuk apa namanya? GERD itu apa sih? Jadi nih, GERD itu gastroesophageal reflux disease, itu adalah kondisi di mana asam lambung naik kembali ke kerongkongan sehingga menyebabkan iritasi dan nyeri perut. Itu untuk pengertiannya. Terus juga ada penyebab utamanya itu konsumsi makanan berlemak tinggi, seperti santan, diperjelas ya Ibu. Terus yang kedua itu ada porsi makan berlebih atau tidak teratur. Porsi makan berlebih itu mungkin lebih dari 3 kali. Terus sama cemilan ya. Cemilan yang salah gitu kayak ciki-ciki, jajan-jajanan instan gitu loh Ibu. Terus selanjutnya ada kelebihan berat badan tadi. Terus ada kebiasaan berbaring setelah makan. Nah, jadi makan tuh nggak langsung tidur, jadi nggak duduk dulu. Kan minimal harus makan kita 30 menit duduk dulu. Terus yang terakhir itu ada konsumsi kopi, makanan pedas dan asam. Nah kita harus dikurangi ya Ibu. Jadi gejala umumnya biasanya itu yang terjadi itu nyeri atau rasa panas di dada, heartburn. Jadi kadang tuh kalau misalnya dia udah sakit banget tuh nyampe ke dada, dia punya keluhan sampai sesak, bisa sampai sesak. Terus ada nyeri atau kram perut bagian atas. Terus ada mual, kembung, rasa penuh. Nah ini sering banget nih kalau untuk mual itu biasanya anak-anak yang bertuh mual di awal-awalnya. Terus habis itu habis mual itu baru kita merasa pahit gitu di dalam mulut. Karena nggak ada makanan yang masuk biasanya kayak gitu. Terus ini ada dietnya ya Ibu, kita pakai diet lambung 1. Jadi target gizi hariannya itu untuk energinya itu tadi ada 1858,3. Untuk proteinnya ada 116,1, lemaknya 30,9, dan karbohidratnya 278,7. Di sini ada persennya ya Bu. Jadi untuk protein itu jauh lebih tinggi dibandingkan lemak. Biasanya kalau misalnya orang yang sehat gitu Bu, dia lebih tinggi lemak dibandingkan protein. Jadi lemaknya yang 25 biasanya Bu. Jadi ini kan karena Ibu ada nyeri perut, itu mengurangi itu, jadi kita kurangi dulu dengan diet lambung ini dengan menggunakan proteinnya yang 25%, lemaknya yang 15%, dan karbohidratnya sebanyak 60%.
Terus tujuan utamanya dari dietnya itu menurunkan asupan lemak kurang dari sama dengan 30,9 gram per hari. Turunkan berat badan bertahap ke arah berat badan ideal menjadi 43,86. Terus yang ketiga ada penuhi kebutuhan energi sebanyak kebutuhan. Terus yang keempat tingkatkan asupan protein yaitu sebanyak 25% yang di atas tadi. Dan yang terakhir itu ada kurangi keluhan nyeri perut. Jadi kalau misalnya kita asupannya udah benar, ntar insya Allah nyeri perut itu nggak ada lagi gitu. Oke, jadi jenis dietnya itu ada diet lambung 1. Untuk bentuk makannya kita makanan biasa, karena biasanya kalau misalnya kita menentukan diet itu Bu, jadi ada beberapa jenis makanan kayak makan cair, makan lunak gitu kan. Kadang-kadang kan namanya kayak misalnya dia sariawa gitu kan, berarti kan dia tidak bisa makan biasa gitu, kita berikan makanan lunak. Terus ada frekuensi 3 kali utama dan 2 kali selingan seperti tadi saya jelaskan. Oke, untuk di belakangnya ini ada ini ya Bu, identitas ibu sama kemarin kita pemeriksaan atau barometer tinggi badan itu udah ada di sini semua. Dan ini ada asupan versus kebutuhan sudah ada semua di sini. Terus selanjutnya ini ada makanan atau bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi ya bukan dihindari, jadi bisa dikurangi. Betul, jadi boleh dikonsumsi tapi dalam jumlah yang secukupnya ya sedikit. Untuk karbohidrat sendiri ini ada nasi putih atau beras merah boleh, dengan roti gandum atau oatmeal. Untuk terus selanjutnya ada kentang, sebaiknya itu kentangnya itu direbus atau dikukus. Iya betul. Tapi kalau misalnya direbus dikukus itu kan bisa dikreasiin ya Bu ya. Iya. Nah, jadi masih banyak lah, maksudnya nggak yang plong kentang gitu doang. Terus selanjutnya ada protein, ini ada ayam, bisa dikukus juga, mungkin bisa tanpa kulit. Terus ikan kukus atau ikan apa aja, tapi kalau misalnya saya mau merekomendasikan itu ikan kembung. Nah, dia proteinnya tinggi kalau kembung. Terus ada putih telur juga bagus, dan susu rasa lemak. Nah, untuk sayurnya dan buah di sini ada bayam, wortel, brokoli. Terus ada buahnya itu ada pepaya, pisang, apel, semangka. Ini mudahkan ya Bu untuk dicari di sini. Ada itu maksudnya. Oke, untuk lemaknya itu ada minyak jagung atau zaitun. Biasanya ada di loket-loket kayak gitu. Dan untuk makanan yang dibatasi Bu ada santan 1, gorengan, minyak kelapa sawit. Karena biasanya kalau misalnya toko-toko tuh yang paling banyak tuh minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Biasanya ada tuh tulisannya minyak kelapa sawit gitu. Mungkin boleh, cuman dikurangi aja gitu. Terus ada makanan pedas, asam, dan berkarbonasi. Terus selanjutnya ada kopi, teh kental, teh coklat itu juga harus dikurangi. Terus selanjutnya ada jeroan, anti yang pelar gitu. Terus daging bebek, daging yang berlemak, Bu. Terus ada buah kaleng, buah kering, dan asinan yang ya instan-instan kayak gitu lah. Kan ada yang bisa karena buah-buahan yang kayak gitu. Nah, untuk di sini ada juga ya Bu terkait dengan contoh menu anjuran. Di sini sudah saya tulis ada nasi putih, ayam kukus, mungkin ayam kukus kita bisa bikin ayam pop. Itu ayam pop. Nah, itu ayam pop juga tuh sehat. Tapi kan santan juga kan? Iya, tapi dia bisa dikurangi kalau santan gitu. Dia kan pakai air kelapa juga. Betul. Jadi santannya itu dikit aja, kita air kelapanya dibanyakin gitu. Terus tumis bayam wortel. Nah, kalau untuk tumis-tumisan itu biasanya tuh kalau untuk takaran sendok Ibu biasanya cukup pakai 1 sendok atau 1,5 sendok ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Terus ada teh hangat tanpa gula. Terus ada siang paginya itu kita makan pisang ambon. Terus siangnya itu ada ikan kembung, tahu, sayur bening, dan pepaya. Untuk sorenya itu ada roti gandum pakai selai kacang, boleh tapi sedikit ya. Oke, terus selanjutnya ada yang malam itu kita ada nasi, tempe, kukus, terus sup ayam bening dan semangka gitu. Nah, di sini sudah tertera semua ya Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu ada yang lupa bisa langsung ingat-ingat dengan baca ini gitu.
Oke, mungkin sampai di sini apa ada yang bertanya ini Bu? Cukup sih. Cukup. Oke, kalau misalnya saya boleh minta tolong mengulangi, tadi kita udah bahas apa aja nih Bu terkait dengan asupan? Bahas apa namanya, ini makanan yang harus dihindari, yang harus dikurangi, terus yang cukup, udah tuh proteinnya harus ditambah, harus dikurangi makan pedas, makan santan. Betul gitu. Berarti sudah paham ya Bu sejauh ini? Oke, mungkin ini terakhir sesi kita untuk konseling ya Ibu, karena kemarin kita kan sudah konseling sesi pertama terkait dengan berat badan, tinggi badan. Nah, jadi sesi keduanya itu saya sudah menjelaskan terkait dengan permasalahan Ibu, permasalahan kesehatan, dan kita sama-sama sudah mencari solusi untuk kedepannya gitu ya Ibu. Jadi saya terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Oke, selamat datang kembali ya Ibu.